Perkenalkan, nama saya Iwada Grawisa Salomahi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa perangkat lunak mulai pada chapter 7 sampai chapter 10. Yang pertama, chapter 7, yaitu materi tentang software engineering, yaitu modeling. Pada prinsip, konsep dan metode yang digunakan untuk membuat requirement dan desain model yang baik membutuhkan sebuah model software engineering. Apa itu software engineering practice? Software engineering practice itu adalah serangkaian prinsip, konsep, metode, dan tools yang harus dipertimbangkan melalui perencanaan dan pengembangan software. Mengapa penting untuk melakukan perencanaan yang siap dalam sebuah perangkat lunak? Karena setiap proses yang dilalui, jikalau mengikuti proses yang baik dan benar, maka sebuah perangkat lunak akan dibangun dengan fondasi yang sempurna. Software engineering practice itu merupakan serangkaian prinsip inti membantu penerapan lunak yang bermakna dan pelaksanaan metode rekayasa lunak yang efektif. Pada prosesnya, prinsip-prinsip inti menetapkan landasan filosofis yang membantu tim perangkat lunak saat menavigasi melalui proses perangkat lunak tersebut. Lalu, prinsip yang membantu setiap kegiatan kerangka apa yang terdapat di dalam software engineering, yaitu yang pertama yaitu satu, prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ini adalah sebelum persyaratan pelanggan dapat dianalisis, dimodelkan atau ditentukan, mereka harus dikumpulkan melalui aktivitas komunikasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif di antara rekan teknis dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dan dengan manajer proyek adalah salah satu aktivitas paling yang menantang yang akan dihadapi. Selanjutnya, prinsip-prinsip di berkomunikasi berfokus pada kebutuhan untuk mengurangi kebisingan dan meningkatkan bandwidth saat percakapan antara pengembang dan pelanggan berlangsung. Kedua belah pihak harus berkolaborasi untuk komunikasi terbaik terjadi. Selanjutnya, prinsip software engineering yang praktis itu yaitu kegiatan perencanaan mencakup serangkaian praktik manajemen dan teknis yang memungkinkan tim perangkat lunak untuk menentukan peta jalan saat bergerak menuju tujuan dan tujuan taktisnya. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip pemodelan. Pemodelan mencakup analisis dan desain yang menggambarkan representasi dari perangkat lunak dan semakin menjadi lebih rinci. Maksud dari model ini adalah untuk memantapkan pemahaman tentang pekerjaan yang harus dilakukan dan untuk memberikan bimbingan teknis kepada mereka yang akan mengimplementasikan perangkat lunak tersebut. Prinsip pemodelan berfungsi sebagai dasar untuk metode dan notasi yang digunakan untuk membuat representasi perangkat lunak. Selanjutnya yaitu prinsip pemodelan kebutuhan. Prinsip pemodelan kebutuhan sejumlah besar metode pemodelan kebutuhan telah dikembangkan oleh penelitian telah mengidentifikasi masalah analisis kebutuhan dan penyebabnya dan telah mengembangkan berbagai notasi pemodelan dan rangkaian heuristik yang sesuai untuk mengatasinya. Setiap metode analisis memiliki sudut pandang yang unik. Selanjutnya yaitu prinsip pemodelan desain. Model desain perangkat lunak dengan rencana arsitek untuk sebuah rumah ini dimulai dengan merepresentasikan totalitas benda yang akan dibangun, misalnya rendering rumah 3 dimensi, dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Hal untuk memberikan panduan untuk membangun setiap detail, misalnya tata letak pipa ledeng. Nah, demikian pula model desain yang
dibuat untuk perangkat lunak, menyediakan berbagai tampilan sistem yang berbeda. Prinsip selanjutnya itu prinsip pemodelan hidup. Model hidup sebagai paradigma yang memadukan pembangunan berbasis model dengan manajemen dan pengoperasian sistem berorientasi layanan. Model hidup menunggu kerjasama di antara semua pemangku kepentingan proyek dengan menyediakan abstraksi berbasis model yang tepat yang menggambarkan saling ketergantungan di antara elemen sistem. Selanjutnya itu prinsip konstruksi. Aktivitas konstruksi mencakup serangkaian tugas, pengkodean, dan pengujian yang mengarah ke perangkat lunak operasional yang siap dikirim kepada pelanggan atau pengguna akhir. Dalam pekerjaan rekayasa perangkat lunak modern, pengkodean dapat berupa yang pertama satu penciptaan langsung kode sumber bahasa pemrograman, misalnya bahasa pemrograman Java. Buatan kode sumber secara otomatis menggunakan representasi desain menengah dari komponen yang akan dibangun, misalnya Enterprise Architect. Dan yang ketiga itu pembuatan kode yang dapat dijalankan secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman generasi 4. Misalnya Visual C++. Selanjutnya yaitu prinsip konstruksi, di mana prinsip konstruksi ini merupakan aktivitas konstruksi mencakup prinsip persiapan, prinsip pengujian, prinsip validasi, dan prinsip pengujian. Yang terakhir yaitu prinsip penerapan. Aktivitas penerapan mencakup 3 tindakan, yaitu pengiriman, dukungan, dan umpan balik. Karena model proses perangkat lunak model bersifat evolusioner atau incremental, penyebaran terjadi tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali saat perangkat lunak bergerak menuju penyelesaian. Selanjutnya, materi chapter 8 yaitu mengenai understanding requirement. Merancang dan membangun perangkat lunak sebuah sistem operasi komputer itu menantang, kreatif, dan menyenangkan. Faktanya membangun perangkat lunak sangat menarik sehingga banyak pengembangan perangkat lunak ingin terjun langsung sebelum mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dibutuhkan. Mereka berpendapat bahwa hal-hal akan menjadi jelas saat mereka membangun bahwa kepentingan proyek dan dapat memahami kebutuhan AIS dengan setelah memeriksa iterasi awal perangkat lunak. Bahkan, banyak hal berubah begitu cepat sehingga setiap upaya untuk memahami persyaratan secara detail hanya membuang waktu saja. Pada materi understanding requirement, terdapat mencakup 7 tugas berbeda, dimulai dari inception, elicitation, elaboration, negotiasi, specification, validation, dan manajemen. Yang pertama, inception. Inception atau permulaan merupakan awal dari terjadi pembicaraan tentang kebutuhan akan software. Permulaan ini dapat terjadi karena dari pembicaraan biasa, kebutuhan yang biasa, yang dirasakan adanya pasar potensial atau munculnya layanan potensial yang dapat dilakukan oleh software. Ada beberapa hal dalam tahap tugas inception, yaitu yang pertama, memahami masalah, dan yang kedua, bagaimana karakteristik solusi yang baik. Yang ketiga, masalah apa yang dipecahkan oleh solusi tersebut. Yang keempat, bagaimana kondisi bisnis environment di mana solusi tersebut diimplementasikan. Dan yang terakhir, apakah ada masalah dan batasan tertentu yang mempengaruhi pendekatan solusi. Yang kedua yaitu elicitation client. Elicitation. Klien mengungkapkan kebutuhan. Proses ini tidak mudah karena batas sistem terjadi sering tidak jelas. Karena klien tidak cukup paham apa yang dibutuhkan dan kebutuhan apa yang sering berubah. Model request terdapat dalam tahap elicitation, yaitu dimulai dari membuat daftar semua objek yang merupakan bagian dari sistem. Yang kedua, membuat daftar sebuah objek yang dihasilkan oleh sistem.
Dan yang kedua itu membuat daftar fungsi atau piranti proses yang berinteraksi dengan objek-objek tersebut. Dan yang ketiga yaitu membuat batasan dan kriteria performa. Selanjutnya yang mengenai elaboration. Apa yang diungkapkan pada proses permulaan dan pengungkapan kebutuhan dijelaskan panjang lebar. Elaboration fokus pada pemodelan fungsi, fitur, dan batasan dari perangkat lunak. Dalam kasus OOP, maka kelas atribut dan hubungan antar kelas diidentifikasikan pada tahap elaboration atau aktivitas elaboration. Selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi bukanlah suatu kompetisi. Beberapa bagian dalam negosiasi yaitu yang pertama membuat suatu strategi. Apa yang kita inginkan dan apa yang kalian inginkan. Kemudian itu mendengarkan secara aktif apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan. Fokus pada apa yang menjadi keinginan kalian. Jangan anggap personal. Selanjutnya jadilah kreatif, kemudian terhadap keputusan yang diambil. Gunakan priority points. Selanjutnya yaitu spesifikasi. Spesifikasi dapat berupa dokumen, model grafik, model matematika, skenario atau prototipe yang merupakan rekayasa kebutuhan. Apa saja yang disajikan sebagai spesifikasi merupakan hasil identifikasi kebutuhan melalui aktivitas sebelum. Spesifikasi menggambarkan fungsi dan kinerja dari perangkat lunak dan batasan-batasan yang ditentukan. Selanjutnya itu validasi. Menguji kualitas dari spesifikasi untuk memastikan kebutuhan yang dinyatakan dari terima atau sepaham, konsisten, lengkap, dan bebas kesalahan. Selanjutnya yaitu mekanisme yang dapat dilakukan adalah formal technical review atau pertemuan evaluasi teknis. Dan yang terakhir yaitu manajemen. Manajemen dalam hal ini tentu mengelola kebutuhan dengan identifikasi, kontrol, dan mengikuti perkembangan kebutuhan software yang dikerjakan selama proyek dan perubahan-perubahan yang terjadi. Selanjutnya materi capture 9 yaitu requirement modeling skenario based method. Analisis kebutuhan menghasilkan spesifikasi operasional perangkat lunak karakteristik menunjukkan antarmuka perangkat lunak dengan elemen sistem lainnya dan menetapkan batasan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak. Analisis kebutuhan memungkinkan Anda atau terlepas dari engineering, perangkat lunak, analisis atau modeler untuk menguraikan persyaratan dasar yang ditetapkan selama awal elisitasi dan tugas negosiasi yang merupakan bagian dari rekayasa kebutuhan. Ada beberapa jenis model dalam requirement yaitu satu, skenario based models adalah persyaratan dari sudut pandang sebagai sistem atau aktor. Yang kedua, class oriented models, yaitu model berorientasi kelas yang mewakili kelas berorientasi objek atau atribut dan operasi dan cara kelas berkolaborasi untuk mencapai persyaratan sistem. Yang ketiga, model ketiga yaitu behavior and patterns, yaitu model berbasis perilaku dan pola yang menggambarkan bagaimana perangkat lunak berperilaku sebagai konsekuensi dari peristiwa atau eksternal. Dan yang keempat yaitu data model. Model data yang menggambarkan domain informasi untuk masalah tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu model flow oriented models, yaitu model berorientasi aliran yang mewakili elemen fungsional dari sistem dan bagaimana mereka mengubah data saat bergerak di sistem. Skenario based models. Keberhasilan suatu sistem atau produk berbasis komputer diukur dengan banyak cara. Kepuasan penggunaan menempati urutan teratas. Jika Anda memahami bagaimana pengguna akhir atau aktor lain ingin berinteraksi dengan sistem yang kita buat, tim perangkat lunak dan akan lebih mampu mengkarakterisasi persyaratan dengan baik dan membangun model analisis dan desain yang bermakna. Oleh karena itu, pemodelan kebutuhan dengan UML dimulai dengan pembuatan skenario berupa use case
diagram aktivitas, dan diagram swimlane. Use case adalah deskripsi cara penggunaan berinteraksi dengan sistem atau produk. Kasus penggunaan dapat menetapkan skenario keberhasilan, skenario kegagalan, dan variasi atau pengecualian kritis apapun. Use case dapat ditulis atau dibuat visual dengan bantuan alat model use case. Selanjutnya itu diagram activity. Diagram activity atau activity diagram adalah sebuah pemodelan yang menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses bisnis dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan dan mengetahui apa saja aktivitas setiap aktor atau pengguna berdasarkan case atau diagram yang dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu swimline diagram. Swimline proses diagram adalah sebuah diagram flow, proses yang menggambarkan interaksi dari beberapa bagian yang berbeda yang terlibat dalam sebuah lini proses bisnis. Diagram ini menggunakan format jalur hubungan atau swimline. Adapun menggambarkannya dilakukan dengan cara menampilkan stakeholder pada baris diagram serta kerangka waktu pada kolom diagram. Dan kemudian aktivitasnya ditampilkan menggunakan simbol flowchart. Yang 10 yaitu requirement modeling, yaitu class-based methods. Metode berbasis kelas merupakan pemodelan requirement dengan tujuan agar representasi sebuah aplikasi dapat lebih mudah dipahami oleh pemangku kepentingan non-teknis. Setiap objek yang dijelaskan oleh statusnya atribut, data yang mendeskripsikan objek. Semua dapat direpresentasikan dengan menggunakan metode pemodelan persyaratan berbasis kelas. Yang ketiga itu persyaratan model berbasis kelas memanfaatkan objek yang diambil dari tampilan pelanggan dari suatu aplikasi atau sistem. Model pandangan dari sistem yang umum untuk pelanggan. Oleh karena itu, dapat dengan mudah dievaluasi oleh pelanggan, menghasilkan umpan yang lebih atau yang berguna sedikit mungkin. Berikut contoh sistem kelas identifikasi untuk server. Dalam model class-based method, pemilik rumah dapat mengkonfigurasi fungsi keamanan untuk mencerminkan informasi sensor, informasi respon alarm, informasi aktivitas atau penonaktifan, informasi identifikasi, dan sebagainya. Kami dapat mewakili item data komposit ini dengan cara berikut, yaitu mengidentifikasi informasi, yaitu sama dengan sistem ID dan verifikasi nomor HP dan satu sistem. Alarm memberikan informasi dengan delay time dan nomor telepon. Selanjutnya itu aktivitas informasi, yaitu membutuhkan master password, number of allowable tries, and temporary password. Sensor dalam bagian ini adalah bagian dari keseluruhan server system, namun mereka tidak terdaftar sebagai item data atau sebagai atribut pada gambar. Sensor setelah diidentifikasi sebagai kelas dan beberapa sensor objek akan diasosiasikan dengan sistem kelas. Baik, sekian materi dari rekayasa perangkalung atau RPL. Jika ada kekurangan, saya maaf dan terima kasih.